Oke guys, kita lanjutkan lagi sharing bareng Bang Surur ya. Oke, kembali saya akan melanjutkan. Kalau di part sebelumnya, saya kemarin sudah berbagi kisah ya, selama 17 tahun berkiprah di dunia pesantren. Nah, tentunya di dalam kiprah 17 tahun berjalan, ada satu hal nih teman-teman yang mungkin perlu saya kabarkan untuk teman-teman semuanya ya. Jadi saya sendiri sebenarnya pecinta olahraga ya, utamanya bulu tangkis. Nah, jadi dari sejak sekolah di tingkat SD, saya sudah sangat mengidolakan olahraga, utamanya di cabang olahraga bulu tangkis ya. Saat itu seperti pemain tunggal putra legendaris bulu tangkis Indonesia yang pernah bersinar di dunia ya, karena pernah mendapatkan medali emas pada Olimpiade. Nah, adalah Taufik Hidayat. Nah, Taufik Hidayat itu adalah salah satu pemain bulu tangkis yang saya sangat idolakan, teman-teman. Jadi bicara tentang bulu tangkis, eh, tidak hanya pada sektor tunggal putra saja, ada ganda putra yang pernah eksis pada masanya ya, ada Hendra Setiawan dan Markis Kido. Ini juga pernah menorehkan tinta sejarah ya, mendapatkan medali emas juga pada Olimpiade. Kemudian semakin kesini ya, itu semakin merata teman-teman. Jadi saya juga dulu suka banget dengan permainan dari ganda campuran. Ada Owi Butet ya, Liliana Natsir, dan juga Tontowi Ahmad. Nah, kemudian ada lagi di eranya Hendra Ahsan. Dan terakhir sekarang ini diteruskan oleh Fajar Rian ya, yang nanti akan tanding, akan berusaha untuk memberikan performa yang terbaik ya dalam membela Indonesia pada Olimpiade Paris. Nah, siapapun dari pemain-pemain yang dikirim oleh Indonesia, semoga nanti dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia ya. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bicara tentang olahraga, jadi dalam 17 tahun saya berkiprah di pesantren, memang ada satu hal yang saya lemah ya, yaitu di olahraga. Karena hari-harian saya kebanyakan di kantor, kemudian juga banyak di ruangan, dan istilahnya kurang dari sinar matahari ya. Hampir seperti di kursi seperti ini hari-harian saya, karena saya di bagian administrasi, di pelayanan, dan itu memang cukup menjenuhkan ya, cukup menjenuhkan. Nah, maka sekarang dengan hadirnya saya di kursi seperti ini, ini saya syukuri ya, karena kebetulan ini sudah menjadi kursi yang saya sangat favoritkan dan ada langsung di rumah kami ya, tidak di kantor atau mungkin dalam kutip di dunia kerja. Nah, sekarang menjadi konten kreator itu memang menjadi profesi yang sangat menarik, sangat saya kagumi, dan saya bisa live kapan saja menyapa teman-teman, bisa membuat diskusi-diskusi, sharing-sharing juga dengan teman-teman alumni ya, teman-teman alumni. Dan baru saja teman-teman, tadi saya ditelepon oleh alumni kampus ya, alumni kampus dari kampus Tidal Hikmah Jakarta. Nah, beliau adalah sahabat kami yang memang ketika kuliah itu memang sangat dekat dengan Bang Surur ya. Boleh dikatakan circle saya memang bersama beliau ya, adalah Bang Fatah ya, Rifan Fatah, yang sekarang mengelola pesantren di wilayah Tegal ya, Tegal. Dan semoga sehat-sehat selalu ya untuk Bang Fatah, dan nanti kita bisa agendakan untuk silaturahim ke sana. Oke. Kembali teman-teman, kita akan coba mengulas kilas balik maksud kami perjalanan Bang Surur ketika saat itu menjadi seorang santri di pesantren yang cukup ternama di wilayah Jakarta Timur, DKI Jakarta ya. Jadi
seperti saya katakan tadi, saya memang kurang olahraga, kurang gerak ya. Padahal pecinta olahraga ya, seperti bola dan juga bulu tangkis. Kalau bola itu utamanya ketika timnas sedang bermain, saya itu sangat-sangat fanatik ya. Kadang harus rela keluar ya, izin dari pesantren untuk sekedar nonton bola ya. Karena bola memang punya magnet tersendiri. Dan kita ketahui fans dan juga supporter Indonesia, para netizen juga, ketika timnas Indonesia sedang berlaga, baik di kandang sendiri di Indonesia atau bertandang ke negara yang lain, maka pasti ya dukungan kita itu terhadap bola sangat-sangat menggema ya. Kemudian bulu tangkis juga sama ya. Ketika kita menjadi tuan rumah, katakanlah Indonesia Open gitu ya, Istora Senayan itu luar biasa gemuruhnya ya. Teriakan-teriakan apa? Indonesia selalu menggema ya. Dan ada apa namanya, atmosfer yang sangat-sangat luar biasa. Iya, 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 dengan tepuk tangan riuh yang sangat luar biasa. Dan ini sebenarnya menjadi spirit ya, spirit perjuangan. Atlet kita juga senang ya mendapatkan dukungan. Tapi bisa jadi menjadi sebuah beban ya, menjadi sebuah beban karena main di kandang sendiri, artinya mentalitas dan juga tadi ya, semuanya harus dipersiapkan. Karena ketika menjadi tuan rumah itu bisa menjadi aura positif atau justru menjadi suatu beban ya. Jadi bermainnya itu tidak lepas. Nah, maka dulu ada pemain dari bulu tangkis Indonesia yang dijuluki jago tandang ya. Jadi kalau di event-event penting di luar negeri, di mancanegara, beliau menang. Tapi ketika main di Istora itu lebih banyaknya kalah ya, walaupun pernah menang. Nah, dan juga ada pemain dari luar negeri ya, pemain bulu tangkis top dunia, itu yang ketika main di Istora Senayan itu sangat-sangat kesel, sangat-sangat jengkel, karena walaupun ranking dunianya tinggi, tapi ketika main di Indonesia, event BWF ya, event yang cukup diperhitungkan karena cukup bergengsi, itu kalah ya. Atau ada event yang lebih tinggi lagi teman-teman, ada Asian Games, ada Olimpiade, ada SEA Games ya, itu berbagai multi event olahraga. Nah, itu biasanya pemain-pemain unggulan itu tidak selalunya menang ya. Bahkan bisa jadi yang juara, yang menyabet predikat juara atau mendapatkan medali emas itu pemain-pemain yang tidak diunggulkan, atau boleh dikatakan kuda hitam ya. Jadi tidak diunggulkan, tahu-tahu secara mengejutkan itu menang juara gitu ya. Tapi ada satu hal teman-teman yang perlu kita apresiasi, bahwa di sektor cabang olahraga bulu tangkis, Indonesia itu selalu punya tradisi yang bagus ya. Tren positifnya selalu kita jaga. Maka catat nih, saya ingin kabarkan kepada teman-teman ya, di akhir bulan Juli ini nanti hingga awal Agustus ada bulu tangkis ya di Olimpiade Paris. Ayo para pecinta bulu tangkis di seluruh tanah air, jangan lupakan, ayo terus kita beri dukungan terbaik buat timnas Indonesia di seluruh caburnya untuk mendapatkan emas ya. Dan saya sendiri termasuk yang sangat suka ya dengan bulu tangkis. Maka ketika ada timnas Indonesia atau wakil Indonesia yang lolos, itu saya selalu nonton teman-teman. Baik nonton sendiri, biasanya menggunakan HP atau mungkin di laptop, atau juga kalau ada event-event nobar, itu biasanya saya ikutan nobar. Iya. Jadi mudah-mudahan tahun ini bulu tangkis bisa memberikan kado ya, kado buat Indonesia yang kebetulan nanti di bulan Agustus kan HUT RI ya, HUT RI yang ke-79. Mudah-mudahan ini menjadi kado terindah, dan Indonesia Raya bisa berkumandang di Paris sana ya. Oke, jadi selamat berjuang para
pahlawan ya, pahlawan olahraga, pahlawan yang nanti membela nama harum Indonesia di kancah dunia ya. Oke, kembali lagi terkait tentang olahraga teman-teman. Jadi saya termasuk kalau bola itu nggak bisa ya, nggak bisa main. Karena memang kalau sekarang ini kan secara usia juga sudah nggak muda. Tapi ketika muda pun memang saya tidak suka gitu kalau main bola karena beresiko ya. Artinya harus lari ke sana kemari, jatuh dan juga cedera. Tapi kalau masalah nonton, apalagi kalau ada timnas Indonesia yang lolos ya pada fase-fase grup atau mungkin eh, event-event yang penting seperti Piala AFF, AFC, dan juga Piala Dunia, saya selalu utamakan ya nonton, memberikan dukungan, memberikan support kepada Indonesia ya, Masya Allah. Jadi dari eranya dulu ada Evan Dimas ya, Bambang Pamungkas, kemudian ada diteruskan ya, sekarang pemain-pemain yang luar biasa, ada Witan Sulaiman, ada lagi si apa namanya Justin Hubner ya, kemudian juga masih banyak yang lain ya yang sekarang meneruskan estafet ya dari dulu Bambang Pamungkas yang kita kenal ya, ada Evan Dimas. Nah sekarang sudah muncul pemain-pemain baru yang berprestasi ya. Kita dukung terus timnas Indonesia berjuara. Baik, kembali ke bulu tangkis teman-teman. Jadi bulu tangkis itu ada cirinya ya. Biasanya kalau tunggal putra, kalau sekarang itu kan ada di eranya Jonathan Christie dan Ginting Anthony ya, yaitu pada sektor tunggal putra. Kalau di tunggal putri itu ada Gregoria Mariska, kemudian di ganda putra itu ada Fajarian ya. Kemudian di ganda putri kalau dulu itu ada Gracia Poli Apriani Rahayu. Nah sekarang juga Apriani lolos juga berpasangan dengan Fadia ya. Dan ada lagi sebenarnya di sektor ganda campuran ya. Kalau dulu itu ada Owi Butet, Tontowi Ahmad, Lilana Natsir. Nah tapi sekarang mungkin dilanjutkan oleh yang lain. Tapi ada satu hal teman-teman yang saya lihat dari bulu tangkis ini ya, jadi yang paling saya suka itu adalah pada sektor ganda putra. Nah karena ganda putra ini ketika bermain, ada yang tahu teman-teman? Mungkin teman-teman boleh ikutan komen ya di bawah ini. Jadi ketika ganda putra bermain itu atmosfernya berbeda. Karena biasanya ada pola permainan cepat ya, rally panjang gitu ya, rubber game, dan juga biasanya menangnya juga menang ketat. Jadi siap capek gitu ya. Maka ketika ganda putra sedang bermain, saya termasuk yang selalu nonton ya. Nah walaupun setelah Hendra Ahsan, kemudian ada lagi dulu The Minion ya. Jadi ada Gideon Marcus Fernaldi, jadi Kevin Sanjaya Sukamulyo. Nah itu pernah menjadi pemain top andalan yang ranking pertama ya. Nah jadi diteruskan oleh Hendra Ahsan, kemudian sekarang itu ada Fajarian. Nah tapi sekali lagi untuk bulu tangkis itu memang punya magnet tersendiri teman-teman, punya magnet tersendiri. Jadi saya termasuk olahraga yang sangat-sangat suka dengan bulu tangkis. Maka terus saya pantengin gitu ya ketika timnas Indonesia sedang berlaga. Nah dan juga sebenarnya ada angkat besi itu juga Eko Yuli itu biasanya suka membuat kejutan ya. Kemudian di atletik ada Zohri yang lari itu ya. Dan mudah-mudahan nanti di panahan juga bisa memberikan sumbangsih, memberikan tambahan medali ya untuk Indonesia. Nah sekali lagi tadi bulu tangkis saya sendiri sejak menjadi seorang pelajar ya, dari SD, SMP, SMA itu saya suka teman-teman. Nah ketika saya sudah beranjak dewasa, kemudian bekerja menjadi seorang karyawan, kemudian menjadi santri,
dan juga terakhir kemarin mahasiswa ya, sekarang sudah sarjana alhamdulillah. Jadi bulu tangkis itu adalah salah satu olahraga yang sangat-sangat saya sukai. Mungkin teman-teman semua di sini punya hobi atau mungkin punya kecintaan tersendiri ya pada olahraga yang lain. Tapi terkait dengan bulu tangkis, saya selain tadi suka menonton, saya juga biasanya meliput ya, nobar bareng. Maka biasanya saya buat konten ya, kita buat konten yang inspiratif, konten yang di sini positif untuk mendukung para pemuda itu untuk berolahraga ya. Karena ketika kita berolahraga, fisik kita akan kuat, fisik kita itu akan sehat ya. Nah, itu mungkin kekurangan saya, teman-teman. Jadi kekurangan saya ketika mondok itu terlalu nyaman ya dengan duduk seperti ini, dengan di kantor. Jadi kurangnya sinar matahari, kurangnya mengolah fisik. Jadi dan sekarang alhamdulillah diteruskan oleh putra kami. Putra kami itu walaupun jauh ya di Jogja sana, di kegiatan sekolahnya salah satu yang diambil adalah olahraga. Dan olahraga yang diambil adalah di luar prediksi. Di luar prediksi saya, teman-teman. Tahukah? Kira-kira apa? Yaitu volley ya. Nah, volley karena beliau tenaganya kuat dan juga suka ya. Maka terakhir kami bertemu dengan putra kami itu masa pertumbuhan itu luar biasa. Putra kami itu udah tinggi. Mungkin sekarang kalau secara tinggi bisa saya terlampaui ya, anak bisa lebih tinggi dari saya. Nah itu, jadi itu salah satu pengalaman pengalaman yang mungkin cukup berkesan ya. Tentunya ya ketika kita di sebuah pesantren, di sebuah yayasan atau mungkin di sebuah perusahaan, itu ada kelebihan dan kekurangan ya. Kekurangan saya adalah di olahraga, teman-teman. Jadi saya kurang olahraga. Makanya kemarin sempat gemuk ya. Sempat gemuk. Jadi saya untuk membangun fisik yang ideal. Nah, sekarang umur saya sudah tidak muda lagi ya. Tapi tetap kita dengan produktif, dengan olahraga yang lainnya, mungkin jalan santai. Jadi itu membuat kita sehat ya. Jadi yang pastinya setiap kita itu punya potensi ya, potensi di olahraga, mungkin di public speaking, di komunikasi, dan juga mungkin di usaha ya. Maka salah satu yang memang harus kita bangun adalah seimbang ya, seimbang dalam aktivitas, kerja, istirahat, kemudian juga olahraga. Dan olahraga itu penting, teman-teman, karena ketika fisik kita kuat, semuanya akan tertopang ya. Dan ingat di dalam suatu hadis dikatakan bahwa seorang muslim yang kuat akan lebih dicintai, akan lebih dibanggakan ketimbang yang lemah ya. Nah, lemah di sini maksudnya ketika fisik kita lemah itu kan kita banyak hal-hal yang tidak dapat kita lakukan ya, terbatas. Tapi dengan fisik yang kuat, jiwa yang kuat, mental yang kuat, semua aktivitas dapat kita lakukan, teman-teman. Nah, maka pentingnya berolahraga. Nah, ini salah satu di hari weekend. Nah, ketika kami berkumpul bersama keluarga, itu biasanya saya gunakan untuk sarana berolahraga ya. Berolahraga bareng dengan anak, bareng dengan istri. Tapi di kesempatan saat ini saya belum bisa meluangkan lagi ya, karena posisi putra kami juga jauh di Jogja, sedang menempuh pendidikan, kemudian istri juga beraktivitas, dan saya sendiri Bang Surur yang waktunya luang ya. Maka mudah-mudahan kedepannya ini terus dapat kami tingkatkan tadi dengan sarana-sarana seimbang ya, dengan olahraga, asupan gizi yang cukup ya, istirahat yang cukup, membuat kegiatan-kegiatan kita supaya tadi bisa lebih produktif ya. Nah itu. Jadi terkait dengan bulu tangkis, nah bulu tangkis ini sebenarnya adalah salah satu olahraga yang digandrungi atau yang disukai dan difavoritkan oleh para pemuda ya.
para milenial, Gen Z, dan juga mungkin di sekolah-sekolah untuk saat ini juga untuk olahraga ya, pendidikan jasmani dan rohani. Waktu itu pada salah satu mata pelajaran di sekolah kami itu difavoritkan ya, difavoritkan karena ketika bulu tangkis itu ada sistem tanding begitu ya. Dan pada realitanya memang salah satu cabang olahraga yang mendulang medali emas dan juga menjaga tradisi tren positif untuk Indonesia di kancah Olimpiade itu adalah bulu tangkis ya. Nah, jadi mudah-mudahan sekali lagi bulu tangkis yang sekarang ini para atlet sedang bersiap-siap nanti untuk berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia. Nah, semoga semuanya dipermudah ya, dipermudah prosesnya, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti bisa mendapatkan medali emas dan juga lagu Indonesia Raya berkumandang di Paris sana ya. Oke, semangat untuk teman-teman timnas Indonesia. Kami bangga pada kalian dan kami akan support, kami akan dukung kalian untuk mengharumkan Indonesia di kancah dunia. Nah, oke. Nah, jadi itu teman-teman terkait dengan olahraga. Nah, terkait dengan kondisi saat ini tentunya tadi ya, fisik dan juga usia saya sudah tidak muda, maka paling saya bisa olahraga dalam berbentuk yang lainnya ya. Kalau tadi masalah hobi, saya sangat suka ya, hobi menonton bola ya. Bola ketika ada timnas Indonesia. Ketika bulu tangkis, bicara tentang bulu tangkis, kalau ada wakil Indonesia yang lolos, pasti akan saya pantengin ya. Dan saya juga tidak segan-segan membuat konten ya, konten tentang bulu tangkis ya, untuk memberikan inspirasi dan juga memberikan dukungan kepada timnas Indonesia dan juga kepada para pemuda-pemudi seluruh tanah air ya, yang suka dengan olahraga. Nah, karena ini adalah salah satu olahraga terfavorit dan Indonesia juga salah satu dijuluki negara terkuat dalam bulu tangkis di ranking dunia ya, meskipun mungkin masih di bawah dari Tiongkok, kemudian ada Korea, ada Jepang ya. Nah, Indonesia ini cukup diperhitungkan ya. Nah, maka ketika bicara tentang Piala Thomas, Piala Uber, Indonesia juga kemarin di event terakhir itu mendapatkan predikat yang bagus ya. Meskipun tidak bisa meraih gelar, tapi setidaknya ini catatan sejarah kembali tercipta ya. Bagaimana beregu putra dan beregu putri semuanya masuk ke final ya. Nah, ini luar biasa ya. Setelah sekian tahun mungkin cukup lama itu Indonesia kembali ya menorehkan tadi prestasi yang gemilang dengan sama-sama tadi di beregu putra, yaitu di Thomasnya itu melaju ke final, dan juga di Ubernya yang beregu putri itu juga melaju ke final. Nah, ini capaian yang sangat-sangat luar biasa. Nah, itu mungkin teman-teman. Jadi salah satu kekurangan saya selama 17 tahun selama berkiprah di pesantren atau menjadi seorang santri, itu saya kurang olahraga. Nah, mudah-mudahan ini dapat menjadi koreksi kami ke depannya, dan saya tetap bisa produktif meskipun tidak di usia yang muda ya, the daddies. Jadi ada kata istilah the daddy ya. Jadi semakin tua semakin jadi. Jadi semangatnya harus ada. Nah, ini harus terus kita bangun. Dan sekarang mohon doa dari teman-teman semuanya, semoga di usia yang sudah tidak muda ini saya terus dapat berkarya ya, terus produktif dan terus bermanfaat untuk semuanya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.